kadangan kita malam ini, saya masih ingin mengungkap tentang sebenar-benarnya wanita atau wanita yang sesungguhnya atau wanita sejati, sejatine wanita. Kenapa saya masih ingin mengungkap tentang rahasia sebenar-benarnya wanita atau wanita yang sesungguhnya? Dikarenakan yang kehidupannya sebagai suami istri itu tidak sedikit jumlahnya. Kalau masih sendiri, belum punya istri atau belum punya suami, di dalam berspiritual itu tidak butuh kerjasama. Spiritualnya bisa dilakukan sendiri tanpa siapapun. Itu kalau masih sendiri. Namun dalam kenyataannya, manusia hidup di dunia ini itu tidak sedikit yang sebagai suami istri itu tidak sedikit jumlahnya. Itu karena apa? Karena gagalnya memahami makna daripada pernikahan atau perkawinan. Sehingganya setiap manusia yang merasa dirinya sudah dewasa, nikah atau kawin itu menjadi kewajiban. Bahkan dijadikan sebuah perlombaan. Jadi berlomba-lomba kawin, berlomba-lomba nikah. Itu karena apa? Karena gagal paham memaknai apa dan bagaimana itu kawin atau nikah. Jika seseorang itu mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu kawin atau nikah, pasti akan mematangkan diri terlebih dulu. Tidak berlomba-lomba kawin, tidak berlomba-lomba nikah. Artinya ndak asal kawin, ndak asal nikah. Karena nikah itu adalah ritual paling sakral. Nikah atau kawin itu ritual paling sakral. Jadi ndak asal orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Lah, kehidupan di dunia ini itu rahasianya ada pada kaum wanita yang bersuami. Rahasia kehidupan di dunia ini itu ada di kaum wanita yang sudah bersuami. Maka hampir seluruh wanita yang bersuami ini nggak ngerti, nggak paham, dan tidak mengetahui apa dan bagaimana itu nikah atau kawin. Sehingganya wanita yang sudah bersuami ini tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan, tidak bisa menjaga diri. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui maksud daripada nikah atau kawin. Mayoritas pernikahan atau perkawinan ini didasari gengsi. Didasari gengsi. Satu. Yang kedua, kebanyakan perkawinan atau pernikahan ini didasari ego, pamrih, arogan, yang dikendarai nafsu.
Lah, itulah yang menyebabkan kehidupan manusia di dunia ini menjadi kacau. Menjadi kacau. Hal ini sudah terjadi sejak zaman pertama kali ada manusia. Sejak zaman kakek moyang kita Adam. Sejak zaman nenek moyang kita Adam. Hal ini sudah terjadi. Hanya saja setelah Adam dan Hawa jarang yang mau bercermin gitu loh. Jarang yang mau mengambil hikmahnya gitu. Malah semakin modern, semakin kesini, semakin tidak mau tahu. Lah ini yang menyebabkan kehidupan manusia di dunia ini kacau. Andai saja setiap diri manusia yang sudah dewasa mau bercermin kepada jejak-jejak leluhur, jejak-jejak para pendahulu kita, saya yakin kawin atau nikah itu bukan perlombaan gitu loh. Tidak seperti perlombaan, tidak seperti pertandingan. Siapa yang lebih dulu bisa kawin, bisa menikah, berarti jantan. Tidak seperti itu. Berarti hebat, tidak seperti itu. Kenapa kakek moyang kita Adam berani mengkhianati Tuhan? Bukankah itu karena perempuan? Karena nenek moyang kita Siti Hawa. Sampai-sampai seorang Adam itu bisa ingkar sama Tuhan. Setelah itu, raja di dalam kerajaan apa yang tidak hancur di dunia ini? Karena wanita. Hampir seluruh raja, hampir seluruh raja-raja di kerajaan di seluruh dunia itu hancurnya karena wanita. Pemimpin negara mana yang tidak hancur karena wanita? Kiai mana? Ustadz mana? Habib mana? Dukun mana? Paranormal mana yang bisa meraih kesuksesan dengan mempermainkan wanita? Nggak peduli itu ustadz, nggak peduli itu kiai, nggak peduli itu habib, bahkan nggak peduli itu nabi, nggak peduli itu orang sakti, jatuh hanya karena wanita. Perang hebat di masa lalu. Padahal masa lalu para pendahulu kita itu masa jadul, masa kuno, belum ada peralatan-peralatan canggih. Namun di masanya para pendahulu kita pernah terjadi perang besar yang setara dengan perang nuklir. Bahkan bisa dikatakan melebihi perang nuklir. Perang apakah itu? Perang Baratayuda. Pecahnya perang saudara
yang lebih dikenal dengan sebutan perang Baratayuda, itu terjadi karena apa? Karena wanita. Karena wanita. Kerajaan besar, warisan nenek moyang kita, warisan dari leluhur kita, yaitu Kerajaan Agung Majapahit. Hancur karena apa? Karena wanita. Nah, tidak sedikit orang sakti, dukun sakti, paranormal sakti jatuh masuk penjara karena wanita. Tidak sedikit Ustadz Kiai Habib sekalipun bersengketa dengan hukum, akhirnya masuk penjara karena apa? Wanita. Ada berapa ratus para pemimpin kita yang mempermainkan kita sebagai rakyat. Rakyat diwajibkan itu, diwajibkan ini, diwajibkan itu, harus ini, dan lain sebagainya. Namun uangnya digunakan untuk wanita. Dan akhirnya mereka pun tumbang dari jabatannya, masuk penjara. Apakah itu bukti belum cukup buat kita? Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah sebenar-benarnya wanita? Sampai-sampai prinsip bangsa dan negara mengistilahkan tiangnya adalah wanita. Wanita adalah tiang negara. Sampai-sampai diistilahkan seperti itu. Apakah itu bukti belum cukup untuk kita bercermin? Pemimpin tertinggi adalah ratu. Di penjuru dunia manapun, pemimpin tertinggi adalah ratu. Ratu itu siapa? Ratu tak lain dan tak bukan adalah wanita. Kalau laki-laki itu raja. Raja ini ada di bawahnya ratu. Nah, ratu ini perempuan. Tidak berhenti di situ. Kalau buktinya masih kurang, saya kasih bukti lagi. Bahkan Tuhan itu menghapus dosa kebohongan seorang wanita. Wanita yang berbohong itu tidak kena sanksi dosa sama Tuhan. Tidak berhenti di situ. Ketika para ahli spiritual gagal memahami Tuhan, kemudian Tuhan turun ke bumi, turun ke dunia, menjelma di bumi, mewujud di bumi. Melalui apa? Melalui rahim seorang wanita. Isa, isi semesta alam,
mewujudkan dirinya di muka bumi itu melalui rahimnya wanita yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Maria. Apakah itu bukti belum cukup? Nah, sekarang pertanyaannya, lalu siapakah sebenarnya wanita? Wanita ini sebenarnya siapa? Kok sampai sebegitunya? Tak lain dan tak bukan, sesungguhnya wanita atau sebenar-benarnya wanita adalah wujud kenyataan ilmunya Tuhan. Kalau kaum lelaki dinyatakan sebagai gambaran kenyataan wujud Tuhan, maka perempuan itu bisa dinyatakan sebagai gambaran kenyataan ilmunya Tuhan. Jadi panjenengan sebagai wanita, jangan remehkan diri panjenengan sendiri. Nabi terakhir, nabi yang kita yakini sebagai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, lahir ke dunia ini hanya untuk mengangkat derajatnya wanita. Coba, seorang nabi saja berjuang dengan seluruh jiwa raganya hingga tetes darah penghabisannya hanya untuk mengangkat derajatnya wanita. Lah panjenengan yang wanita, masa iya mau meremehkan diri panjenengan sendiri? Mau menghinakan diri panjenengan sendiri? Mau menyiksa dan menyesatkan diri panjenengan sendiri? Itu loh wanita. Itu loh wanita jika dia sampai berpasangan dengan lelaki. Maka wanita biasanya menjadi hilang, berubah menjadi wanita luar biasa. Jika dia sampai berpasangan, maka panjenengan berhati-hati. Karena jika tidak berhati-hati, pasangan panjenengan itu penentunya di kedua telapak tangan panjenengan. Baik buruknya suami panjenengan itu bergantung di kedua telapak tangan panjenengan. Kalau sampai panjenengan punya anak, surganya anak-anaknya sampean itu bergantung di kedua telapak kaki panjenengan. Itu loh wanita. Itu loh sebenar-benarnya wanita. Kalau panjenengan sendiri tidak berimbas kepada apapun, tidak berimbas kepada siapapun. Tapi kalau sampai panjenengan tidak sendiri, hati-hati. Karena apa? Karena di dalam diri panjenengan ada ilmu Tuhan. Dan itu kalau sampai disalahgunakan, celaka diri panjenengan sendiri, celaka suami panjenengan, celaka anak-anak panjenengan. Ketika seorang perempuan bersuami, suaminya mau berspiritual model apapun, jika istrinya tidak dibuat senyum, tidak akan bisa mencapai spiritual. Istrinya hanya dibuat senyum saja, spiritualnya akan berhasil dicapai. Apalagi dibuat lebih dari sekedar senyum.
Jadi panjenengan kaum wanita yang sudah punya suami, berhati-hatilah panjenengan. Restu Tuhan ada di kedua telapak tangan panjenengan. Surganya Tuhan atau kesempurnaan Tuhan itu ada di kedua telapak kaki panjenengan. Sebagai seorang wanita yang tidak sendiri. Jadi, ketika suatu saat ada dorongan, ada gerakan di dalam diri panjenengan sebagai seorang istri, minta di atas kasur lebih dari 1 jam, itu berarti bukan panjenengan. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Atau pada suatu ketika ada dorongan, ada pergerakan dari dalam diri panjenengan yang menuntut suami panjenengan harus bisa beli bedak, beli lipstik. Padahal suami panjenengan tidak punya pekerjaan. Hati-hati, itu bukan panjenengan. Jangan ikuti. Karena apa? Karena kalau panjenengan ikuti, itu akan mencelakai suami panjenengan. Itu akan mencelakai suami panjenengan. Atau pada suatu ketika suami panjenengan sedang bekerja, pulang tidak bawa hasil. Berangkat pamit kerja, pulang tidak bawa hasil. Ada dorongan ngomel-ngomel, jangan ikuti, itu bukan panjenengan. Itu bukan panjenengan, jangan ikuti. Karena kalau panjenengan mengikuti ngomel-ngomel, dikarenakan suami berangkat pamitnya kerja, pulangnya tidak bawa hasil, panjenengan ikuti ajakan ngomel-ngomel itu akan mencelakai diri panjenengan sendiri dan akan mencelakai suami panjenengan. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita kadangan malam kemarin, bahwa wanita yang statusnya sebagai istri itu sesungguhnya kecerdasannya seorang suami. Secara awam, seorang wanita yang sudah berstatus istri itu adalah kecerdasan suami. Kecerdasannya seorang suami. Secara spiritual, wanita yang sudah berstatus istri itu adalah ilmunya Tuhan. Dan wujudnya Tuhan adalah suaminya. Artinya di sini dibutuhkan sebuah kerjasama yang luar biasa hebat. Tidak boleh ada perselisihan sedikit pun. Tidak boleh ada persaingan sedikit pun tidak boleh. Karena apa? Karena lelaki dan wanita jika berstatus suami istri ibaratnya gelas dengan isi airnya. Ibarat wadah dengan isinya. Nah, kalau antara wadah dan isi ini tidak klop, bagaimana tuh? Nah, ini jarang diketahui oleh kaum wanita. Mayoritas pernikahan, perkawinan itu niat utamanya agar mengalami kepuasan di atas ranjang supaya melacurnya berkurang karena sudah punya sendiri di atas ranjang.
visi dan misinya untuk itu. Bahkan belum lama ini ada kejadian. Ada kejadian. Pengantin baru bulan madu nginep di hotel. Minum obat kuat. Setelah check-in sehari semalam, malam keduanya itu udah kaku semua. Cek punya cek, ternyata minum obat kuat, jelas banget kan? Kalau tujuan perkawinannya hanya untuk ngesek, ini loh yang membuat kacau. Wanita dan lelaki adalah alatnya Tuhan. Dua-duanya alatnya Tuhan. Di dalam keyakinan Hindu-Buddha, laki-laki dan perempuan ini dilambangkan sebagai Linggayoni. Nah, Linggayoni itu apa? Linggayoni itu lambang kekuasaan Tuhan. Artinya, persatuan antara lelaki dan wanita dalam status suami istri itu adalah kejadian penciptaan. Nah, ini salah satu dari penyebab kacaunya dunia. Kacaunya dunia. Ini penyebabnya salah satunya di situ. Artinya, jika lelaki dengan wanita terjadi sampai berhubungan, itu harus ada harus ada yang tercipta gitu loh. Karena apa? Karena itu penciptaan. Karena itu adalah penciptaan, berarti kan harus ada yang tercipta. Dikarenakan gagal memaknai apa dan bagaimana itu nikah atau kawin, akhirnya pasang alat kontrasepsi. Nah, di situ kan jelas banget tuh visi dan misi kawin atau pernikahannya. Berarti kan hanya untuk itu. Lah kan buktinya enggak mau punya anak. Sejak zaman para pendahulu kita hingga sampai kapanpun, hal itu harus murni Tuhan itu sendiri yang menggerakkan. Harus murni Tuhan itu yang melakukan, bukan rancangan kita, bukan kemauan kita. Kalau kitanya sebagai lelaki dan wanita yang berstatus suami istri adalah memanunggalkan rasa dan perasaan atau kesadaran. Memanunggalkan kesadaran yang ada pada diri istri dan kesadaran yang ada pada diri suami. Itu yang dilakukan oleh suami istri. Bukan tentang di atas kasurnya. Kalau tentang di atas kasurnya itu hak Tuhan. Jadi harus Tuhan yang menggerakkan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, masalah. Salah satu bentuk masalahnya, baru 5 menit selesai. Supaya lebih dari 5 menit, minum obat kuat dong. Masalah kan? Karena apa? Karena dirancang atas dasar syahwatnya sendiri. Bukan digerakkan oleh Tuhan. Kalau asli murni digerakkan oleh Tuhan, tidak perlu obat kuat, tidak perlu alat kontrasepsi. Gitu. Artinya jika setiap malam Tuhan menggerakkan untuk di atas kasur, tidak akan punya anak. Kalau memang Tuhan tidak menciptakan anak. Gitu loh.
Jadi untuk seluruh kaum wanita yang sudah berstatus istri, hati-hati dengan suamimu. Karena suamimu adalah pangeran katon. Wujud kenyataan Tuhanmu. Untuk seluruh wanita tanpa terkecuali yang statusnya sudah berubah menjadi istri, hati-hati dengan suamimu. Karena suamimu adalah pangeran katon. Artinya wujud kenyataan Tuhan bagimu. Dan untuk seluruh lelaki tanpa terkecuali yang statusnya sudah berubah menjadi suami, hati-hati dengan istrimu. Karena istrimu adalah wujud kenyataan ilmunya Tuhan bagimu. Sukses dan kegagalanmu itu bergantung pada istrimu. Karena istrimu adalah wujud kenyataan ilmunya Tuhan. Antara wujud kenyataan Tuhan dan wujud kenyataan ilmunya Tuhan, ini kan butuh kerjasama. Untuk mewujudkannya agar menjadi hebat, itu kan dibutuhkan kerjasama. Kalau dalam bahasa sandiwaranya, dibutuhkan seia sekata. Seperti Kais dan Laila, seperti Romeo dan Juliet. Dibutuhkan seperti itu. Karena hanya dengan seperti itu antara gambaran wujud Tuhan dengan gambaran ilmu Tuhan ini bisa bersatu. Nah, kalau gambaran wujud Tuhan dengan gambaran ilmu Tuhan ini manunggal jadi satu, sedih, susah, menderita, kekurangan ya tidak akan dialami di dalam rumah tangga. Gitu. Yang ada hanyalah kebahagiaan, kecukupan, kebahagiaan, kecukupan, keselamatan. Yang ada hanya seperti itu. Coba panjenengan renungkan, jika seluruh manusia yang berstatus rumah tangga memahami ini, tidak ada kekacauan, tidak ada utang-utang rentenir, nggak ada. Pertengkaran, gelas pecah, nggak ada. Semua permasalahan kehidupan berumah tangga itu terjadi dikarenakan sepasang suami istri ini gagal memahami apa dan bagaimana itu kawin atau menikah. Kawin itu bahasa Jawa, nikah itu bahasa luar negeri. Kalau bahasa Jawanya manunggal. Kalau bahasa Jawanya itu manunggal. Jadi, sekali lagi saya ulangi, untuk panjenengan seluruh kaum wanita yang statusnya sudah berubah menjadi istri, jika sewaktu-waktu ketika suami sedang tidak punya uang, ada gerakan dari dalam diri minta agar suami membelikan lipstik, bedak, jangan ikuti, itu bukan panjenengan. Itu bukan panjenengan. Kalau panjenengan ikuti, itu akan mencelakai diri panjenengan sendiri dan akan mencelakai suami panjenengan. Seperti apa bentuk kecelakaannya? Karena suami panjenengan mencintai panjenengan melebihi Tuhan, dimintai beli lipstik, dia merasa tidak punya uang, kan malu. Karena malu ini akhirnya dia nyuri motornya orang. Nyuri ayamnya orang, nekat. Hanya untuk
membelikan lipstiknya panjenengan. Lah, ketika nyuri ayam, nyuri motor, ketahuan. Kan dimasa sama warga. Masuk penjara. Apa enggak mencelaka itu? Terus suatu ketika ini terlepas dari suami panjenengan itu menyadari bahwa dirinya itu digerakkan Tuhan atau tidak. Memberi panjenengan nafkah batin, itu sopannya. Atau mewajibi panjenengan di atas kasur. Tapi permainannya hanya 1 menit. Karena apa? Karena suami panjenengan sedang capek habis kerja. Jangan nuntut 2 jam. Kalau ada pergerakan di dalam diri panjenengan, mainnya harus 2 jam, Mas. Kalau enggak 2 jam nanti aku tinggal selingkuh. Itu jangan diikuti. Itu bukan panjenengan. Kalau sampai diikuti itu akan mencelakai diri panjenengan, akan mencelakai suami panjenengan. Dikarenakan tuntutan panjenengan, merasa suami panjenengan tidak bisa memenuhi, akhirnya suami panjenengan jajan di luar yang nggak ngomel-ngomel, yang nggak ada tuntutannya, yang penting dibayar, selesai. Apa nggak mencelakai itu kalau suami panjenengan kena penyakit AIDS? Kalau sewaktu-waktu ada dorongan, ada pergerakan, ada pergerakan di dalam diri. Pokoknya selama berumah tangga, jatah saya di atas kasur, siang 1 kali, malam 2 kali, Mas. Jangan ikuti, itu bukan panjenengan. Selain itu bukan panjenengan, tujuan kawin atau nikah atau manunggal itu bukan jatah siang 1 kali, malam 2 kali, bukan. Kalau ada ajakan, dorongan, gerakan-gerakan seperti itu, jangan ikuti, itu bukan panjenengan. Kalau sampai panjenengan ikuti, itu akan mencelakai diri panjenengan sendiri, akan mencelakai suami panjenengan. Karena tuntutan seorang istri seperti itu, merasa dirinya selalu capek, berusaha menafkahi anak dan istri, tidak mampu melayani istri, akhirnya menggunakan doping, obat kuat. Penggunaan obat kuat dalam jangka waktu yang lama, kalau nggak mati orangnya, ya impoten barangnya, apa nggak celaka ke semuanya tuh. Diri panjenengan yang sesungguhnya adalah gambaran wujud kenyataan ilmunya Tuhan. Jika sampai salah digunakan, mencelakai diri panjenengan sendiri dan mencelakai suami panjenengan. Lah, lelakinya yang sebagai suaminya juga sama. Berusaha bagaimanapun, apalagi sampai berspiritual. Jika istrinya tidak senyum, ludahi wajah saya kalau berhasil. Ludahi wajah saya. Mau bekerja bisnis, dagang, jual, apapun bentuk usahanya.
spiritual agama, spiritual ilmu, spiritual apapun nama spiritualnya. Jika istrinya tidak dibuat tersenyum, kok berhasil ludahi wajah wong edan bagus. Hubungan suami istri yang sesungguhnya suami lebih dari sekedar anak kandungnya. Suami bagi sang istri itu lebih sekedar dari anak kandungnya. Itu loh hubungan suami istri. Sebaliknya, istri bagi suaminya lebih dari sekedar seorang ibu kandung. Dengan kesadaran ini, panjenengan tidak akan dipermainkan oleh nafsu. Sehingganya, jika hal tersebut sampai terjadi, pasti murni itu pergerakan Tuhan, pasti asli itu digerakkan oleh Tuhan. Ndak butuh alat kontrasepsi, ndak perlu obat kuat. Nah, kalau panjenengan sebagai istri, rasa dan perasaan panjenengan kepada suami bukan sebagai anak kandung panjenengan, oh kacau panjenengan. Begitu juga sebagai seorang suami. Jika rasa dan perasaannya, istrinya tidak dianggap sebagai seorang ibu kandungnya sendiri, kacau. Pasti akan rentengi perempuan. Perempuan itu direntengi seperti ikan pancingan. Meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia itu terlampau gampang sekali, terlampau sederhana sekali bagi suami istri. Meraih keberhasilan atau kesuksesan di dalam kehidupan dunia itu terlalu gampang dan terlalu sederhana bagi suami istri. Kalau suami istri itu mengerti dan memahami serta mengetahui arti makna dan maksudnya. Apa dan bagaimana itu kawin atau nikah atau manunggal. Kesimpulannya, selama kaum istri belum menyadari apa dan bagaimana sejatinya dirinya, sehingga
dia tidak bisa setia tuhu kepada suaminya. Selama kaum suami tidak bisa menghargai istrinya, tidak bisa menghormati istrinya, maka selama itu kehidupan di dunia ini kacau. Tidak ada kebahagiaan bagi siapapun di dalam rumah tangganya. Beruntunglah yang belum berumah tangga. Karena yang sudah berumah tangga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Selalu kacau, 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 dan kacau. Selama kaum suami belum bisa menghormati dan menghargai istrinya. Selama kaum istri belum bisa setia tuhu pada suaminya. Maka selama itu di dalam rumah tangganya tidak ada bahagia. Tidak ada kecukupan. Dan tidak ada keberhasilan atau kesuksesan dalam bentuk apapun. Sekalipun bisa sukses, hanya beberapa saat saja akan kembali bangkrut lagi, akan kembali jatuh lagi. Ujungnya tidak punya apa-apa lagi, alias menderita lagi. Bukankah kejadian-kejadian di luar sana adalah seperti itu? Kalau saja kita bercermin, tentu kita akan mengetahui ilmunya, akan mendapatkan pencerahannya dari kejadian-kejadian orang-orang yang sudah melakukannya. Terlebih lagi, istrinya sudah putro, suaminya sudah putro, plus putro kekudangane Romo. Suka tidak suka, bisa tidak bisa, mau tidak mau, sejatine wanita harus setia tuhu kepada suaminya. Sejatinya satrio harus menghormati istrinya. Jika tidak, wes to mumet. Mumet. Terlebih lagi anggapannya bahwa istri itu adalah pelampiasannya. Tambah mumet mana? Tambah kacau. Alias mempermainkan perempuan. Wah, sedetik pun tidak akan mendapatkan ketenangan. Saya berani pastikan sedetik pun dia tidak akan pernah mendapat ketenangan selama dia masih mempermainkan wanita. Lah, tentang ini sesungguhnya benang merahnya itu ada pada wanita. Benang merahnya bukan ada pada lelaki, tapi benang merahnya justru ada pada wanita. Coba kalau wanitanya tidak mendahului, kemungkinan kacau itu sangat tipis. Kemungkinan kacau itu sangat tipis. Namun selalu penyebabnya ada pada wanita. Karena wanitanya mendahului ini loh perkaranya. Jadi ketika kakek moyang kita berkhianat, wanitanya yang mendahului. Nabi-nabi mengalami jatuh bangun, wanitanya yang mendahului. Raja-raja yang kerajaannya hancur, wanitanya yang mendahului. Coba kalau wanitanya tidak mendahului, nggak mungkin dipermainkan oleh laki-laki. Sepanjang sejarah, tidak ada wanita yang dipermainkan oleh lelaki. Tidak ada wanita yang sangat menghormati lelaki. Menghormati dirinya sendiri. Terus dipermainkan lelaki itu nggak ada.
95% wanita-wanita yang dipermainkan oleh lelaki adalah wanita-wanita yang mendahului gitu loh. Wanita-wanita yang mancing gitu loh. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benang merahnya sesungguhnya ada pada wanita. Apa buktinya? Para koruptor itu melakukan korupsi karena apa? Karena tuntutan sang istri. Mas gengsi, aku istrinya pegawai, nggak pergi kemana-mana, nggak pakai mobil, masa mobilnya rental terus. Maka suami saya pegawai. Lah karena didahului sama istri kan. Akhirnya sang suami berani korupsi. Maka yang dikorupsi uang rakyat. Nah, apa yang menjadikan seorang suami nekat mencuri nasi 1 rice cooker? Coba. Karena tuntutan sang istri. Apa yang menjadikan seorang lelaki, seorang suami berani nyuri ayamnya tetangga? Apa yang menjadikan seorang suami berani nyuri ayamnya tetangga? Keluhan seorang istri. Nah, artinya benang merahnya itu ada pada istri sesungguhnya. Jadi, jika sampai terdapat di dalam diri panjenengan kaum wanita, kaum istri bukan kaum wanita. Kalau kaum wanita yang tidak punya suami juga tersangkut di situ. Jadi, untuk seluruh kaum istri, jika ada gejolak di dalam dirimu, seperti gejolak yang sudah saya uraikan tadi, jangan ikuti karena itu bukan jati dirimu sebagai seorang wanita yang berstatus istri. Karena jika sampai diikuti akan mencelakai dirimu sendiri dan akan mencelakai suamimu. Bahkan anak-anakmu ikut nanggung karmanya. Setiap seorang suami yang berhasil sukses menjadi miliarder, coba panjenengan selidiki. Seperti apa istrinya? Bisa dipastikan istrinya hebat. Hebat apa? Setia tuhunya hebat, dukungan doanya juga hebat. Dan bisa dipastikan lagi, di balik kesuksesannya istrinya tetap satu. Karena apa? Karena sudah merasa cukup bahagia dengan satu istri yang setia tuhu dan rajin mendoakan. Nah, yang kekayaannya tanggung-tanggung. 7, 4, 5 istrinya. Terus jatuh. Minta cerai lagi semua istri-istrinya itu. Karena jatuh sih udah miskin. Nah. Sedikit kita bercermin kepada sejarah para pendahulu kita. Khususnya nabi yang selama ini kita yakini sebagai nabi terakhir. Ini terlepas iya atau tidaknya. Konon Nabi Muhammad itu istrinya puluhan. Untuk mengangkat derajat seorang wanita, Nabi Muhammad sampai berani menikahi banyak perempuan, puluhan wanita.
Namun anak kandung Nabi Muhammad ada berapa? Harusnya kita bercermin di sini. Kalau istrinya Nabi Muhammad juga puluhan, seperti jumlah istrinya, berarti waktunya Nabi Muhammad itu habis hanya untuk di atas kasur. Namun dalam kenyataannya, walaupun istrinya berpuluh-puluh, anak kandungnya cuma satu. Coba. Nah, dari sini aja kita bisa bercermin. Berarti pekerjaannya Nabi Muhammad kan nggak cuma ngesek, ngasih jatah istri-istrinya yang banyak itu kan. Lah buktinya anak kandungnya cuma satu kok. Tuh. Harusnya kita bisa bercermin di situ. Berarti bukan itu tujuannya kan. Kalau begitu berarti tidak boleh. Bukan tidak boleh. Lakukanlah jika itu digerakkan oleh Tuhan. Tapi jika itu digerakkan oleh pil biru, jangan. Kalau digerakkan sama obat kuat, jangan. Karena itu bukan dirimu. Bagaimana mungkin anak kita akan patuh kepada kita? Bagaimana mungkin anak kita akan sesuai dengan harapan kita? Lawang kelahirannya diciptakan oleh pil biru, oleh obat kuat. Hah? Kelahirannya didukung obat kuat. Akhirnya kuat ngelawan, kuat berani sama orang tua. Kuat adu mulut, kuat membangkang. Hasil obat kuat. Tuh. Jadi selama ini salah kaprah. Saudara-saudari kita yang mengalami berumah tangga itu banyak yang salah kaprah di sini. Anaknya nggak patuh, nyalain Tuhan. Tuhan, ngapain engkau beri aku anak yang bandelnya? Bagaimana tidak bandel? Wong itu bukan karyaku, wahai manusia. Itu karya obat kuatmu. Yang jelas bandel lah. Bagaimana mungkin anakmu bisa soleha-saleha? Lawang hasil obat kuat. Tuh. Jadi banyak di antara kita yang berkehidupan rumah tangga salah kaprah semuanya. Gitu yang disalahin orang tua. Andai saja kalau bapak dan ibu tidak menjodohkan aku dengan si A, mungkin aku tidak menderita. Nyalain orang tua. Andai saja pemerintah tidak menaikkan BBM, mungkin aku tidak nyalain pemerintah. Andai saja Tuhan tahu, nyalain Tuhan. Lewang kelakuannya sendiri kok nyalain sana, nyalain sini. Sebab akibat kelakuannya sendiri kok sana sini yang disalahin. Coba kalau mengerti, memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu kawin, apa dan bagaimana itu nikah atau manunggal. Nggak peduli pemerintahan kacau, nggak ada, nggak peduli, rumah tangga kita tetap bahagia. Walaupun di sana sini sedang perang agama, rumah tangga kita akan tetap bahagia. Walaupun orang tua kita tidak setuju dengan pernikahan kita, kita tetap akan bahagia. Walaupun dijodohin sama orang tua, kita tetap akan bahagia. Kalau nggak gagal paham memaknai nikah, kawin, atau manunggal. Lawang pernikahannya, malu jane saya. Gitu. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan sejak malam kemarin,
berani berumah tangga, berani kawin maksudnya, berani nikah yang artinya adalah manunggal, berarti berani sebagai Kais dan Laila. Berani sebagai Romeo dan Juliet. Berani sebagai Rama dan Sinta. Seia sekata, sejalan, seirama, seiman, setujuan. Itu loh rumah tangga. Nggak suka dengan itu ya jangan kawin. Jangan nikah. Beli aja di warung. Kunci kehidupan di dunia gemboknya adalah istri setia tuhu pada suami, suami menghormati dan menghargai istrinya. Sedikit demi sedikit pasti akan mencapai puncak spiritual hakikat hidup. Dan selama dalam perjalanan mencapai spiritual hakikat hidup, tidak akan mengalami goncangan dalam bentuk apapun. Itu rumah tangga sebagai laki-laki dan wanita. Terlebih lagi, laki-lakinya putro, wanitanya putro. Oh, keren kalau di situ. Dan hampir semua para kadang kinasih saya yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, kelanggengannya atau keabadian di dalam kesempurnaan hidupnya terhambat, bisanya terhambat itu dikarenakan rumah tangganya belum dimengerti, belum dipahami, dan belum diketahui. Walaupun laki-laki dan perempuannya sudah putro. Kenapa saya berani katakan itu? Lawang laki-lakinya putro, perempuannya putro, masih cekcok. Masih berselisih paham, masih tinggi-tinggian ego, pamrih, arogan. Kalau sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa itu kawin, apa itu nikah, yang tak lain dan tak bukan adalah manunggal atau kemanunggalan antara dua hal menjadi satu, nggak ada perdebatan. Tidak ada perselisihan. Itu bisa saya pastikan. Makanya melalui video ini, untuk panjenengan yang mungkin setelah manekung, setelah gembleng, merasa masih ada masalah yang belum selesai, atau punya utang yang belum terlunasi, tengoklah. Kalau panjenengan suami, tengoklah istrimu. Kalau panjenengan wanita, tengoklah suamimu. Sudah tepatkah hubunganmu sebagai manusia yang berumah tangga? Alasannya sepele. Bukan karena patrap samadinya nggak tepat, bukan karena samadinya kurang lama, bukan karena pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalakunya kurang hebat, bukan. Karena kehidupan berumah tangganya tidak seimbang. Hanya karena itu. Jadi segera benahi, segera sadari diri masing-masing. Sebagai seorang putra yang berstatus suami istri. Karena itu menentukan kehidupan kita di dalam dunia ini. Sebenarnya sederhana.
Nah, mulai sekarang, khususnya putra kekudangane Rama, umumnya seluruh wanita, ketahuilah, sesungguhnya panjenengan itu adalah wujud kenyataan ilmunya Tuhan. Jadi jangan remehkan dirimu sendiri, jangan hinakan dirimu sendiri, jangan nistakan dirimu sendiri, jangan sesatkan dirimu sendiri, apalagi sampai menjual diri. Sungguh panjenengan adalah makhluk Tuhan paling luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan adalah malaikat berwujud. Ada sebuah ungkapan spiritual tentang ketika anak manusia dilahirkan ke dunia. Sebelumnya anak manusia itu merasa akan kedinginan dan merasa akan terancam jika sampai jauh dengan Tuhan. Kemudian anak manusia itu menjerit, mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau berpisah denganmu. Aku takut Tuhan. Aku sudah merasa damai dan bahagia bersamamu di sini Tuhan. Dan Tuhan berkata, percayalah, tidak akan ada yang bisa mencelakaimu. Kalau ada bahaya yang mendekatimu, akan ada malaikat khusus yang melindungimu hingga tetes darah penghabisan. Siapakah dia Tuhan? Dia adalah malaikatku. Malaikatmu yang mana? Ibumu. Berarti wanita kan? Dan di bawah kedua telapak kaki malaikat istimewaku itu, surgaku aku letakkan. Itu loh wanita. Jadi kenapa panjenengan kaum wanita menghinakan diri? Bahkan nabi terakhir yang kita yakini selama ini turun ke dunia hanya untuk mengangkat derajat wanita. Mulai malam ini, robah dan gantilah sudut pandangmu tentang wanita. Yang awalnya sebagai pelampiasan nafsumu, robah dan gantilah bahwa wanita itu sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah ibumu sendiri. Dari mana kita keluar hingga sampai ke bumi ini? Kalau bukan dari wanita. Kita bukan lewat batu atau kayu, tapi lewat wanita. Sadari wahai seluruh kaum lelaki, siapapun dia, seluruh wanita tak lain dan tak bukan sesungguhnya adalah ibumu sendiri. Jadi jangan permainkan dia, hargai dia, hormati dia. Karena dialah jalan kita lahir ke bumi ini. Dan untuk kaum wanita seluruhnya, ingat, kaum lelaki itu bukan budakmu. Kaum lelaki itu adalah anakmu sendiri. Karena seluruh lelaki itu lahir melalui rahimmu. Tidak ada lelaki yang lahir dari batu, itu enggak ada. Andai kata seluruh manusia memahami ini, betapa bahagia dan damainya kehidupan di dunia, bukan? Satu yang paling penting dalam hal ini, satu yang paling penting tentang hal ini, bahwasanya seks bukanlah barang yang untuk dijual belikan. Berhati-hatilah di situ. Jadi jangan pernah membeli seks, jangan pernah membayar seks, jangan pernah menjual seks, apalagi
mempermainkan seks. Karena seks adalah ritual paling sakral. Dan itu rahasia yang berada di balik lingga yoni. Mungkin orang awam mengatakan seks itu saru banget. Seks itu kan bahasa Inggris kan. Seks itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawanya senggama. Senggama atau seks adalah ritual paling sakral. Seluruh ritual itu yang paling sakral adalah senggama atau seks dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa kitabnya Kama Sutra. Ritual paling tinggi, ritual paling sakral adalah senggama atau seks atau Kama Sutra. Selama manusia bermain-main di dalam situ, selama itu dia akan menderita. Karena apa? Karena dia sedang bermain-main di jalan kehidupan dan kematian. Kehidupan kematian jalannya kan sebenarnya di situ. Tuh. Saya memiliki banyak istri. Tapi itu bukan seperti yang saya uraikan sejak tadi. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada satu istri saya yang seia sekata. Mirip dengan Romeo dan Yuli. Karena kami sudah memahami, mengerti dan mengetahui tentang ini. Apapun yang terjadi, kami berdua tidak pernah bermasalah. Walaupun tidak saling bersentuhan secara fisik. Tidak pernah ada masalah. Dan kami bahagia. Walaupun tanpa seks. Kami puas. Kami tercukupi walaupun tanpa seks. Istri saya yang di sana percaya saya, tidak pernah mencurigai saya. Saya yang di sini percaya istri saya, tidak pernah saya mencurigai istri saya. Walaupun saya dulu banyak mengenal karakter-karakter wanita. Wanita awam karakternya sesungguhnya itu jauh lebih parah dari lelaki. Jadi jangan dikira wanita itu semuanya bersuami satu, jangan dikira. Ada banyak wanita-wanita yang bersuami lebih dari 3, itu ada banyak. Itu yang saya tahu dulu, yang saya mantan kok dulu. Mantannya orang hebat, orang hebat. Mantannya orang bejat maksudnya. Saya tahu itu. Artinya bisa-bisa saja kan istri saya di sana melakukan seperti itu juga, seperti wanita-wanita lain. Tapi karena saya sudah mengetahui ini, memahami ini dan mengerti ini, saya tidak pernah mencurigai istri saya. Karena apa? Karena dengan pengetahuan ini sudah bisa dipastikan istri saya tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena yang melakukan itu adalah kaum wanita yang belum mengenal dirinya. Kalau wanita yang sudah mengenal dirinya tidak akan.
Betapapun dia mengaku mengenal dirinya, kalau tidak bisa setia tuhu pada suaminya, berarti itu hanya lamis saja. Aduh sayang, aduh. Iya. Aduh. Iya. Ya sudah dari sini. Aduh. Ganti lagi tidur tadi, ditinggal. Iya sayang. Udah duduk manis. Kan ditinggal kadangan Kati. Ya sudah sayang, sudah. Iya. Aduh. Itu loh. Lah panjenengan yang sedang gembleng, yang masih gembleng saat ini dan sempat mendengarkan secara langsung tentang ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga di dunia ini, jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa. Dan segera praktekkan. Agar linggayoni di dalam rumah tangga panjenengan segera terungkap, segera terwujud. Nah, dengan terungkapnya, terwujudnya linggayoni di tengah-tengah keluarga panjenengan, rumah tangga panjenengan, itulah kebahagiaan sejati di dalam kehidupan dunia ini. Jadi tidak perlu bersaing. Tidak perlu saling menunjukkan ego, pamrih, arogan. Tidak perlu saling mencurigai. Lawang kita dua hati yang disatukan. Dengan ritual-ritual yang tidak sedikit biayanya. Ritual menyatukan dua hati tidak sedikit loh biayanya. Apalagi kalau nanggap dangdutnya, udah puluhan juta itu. Kalau nanggap dangdut, pestanya aja tidak cukup sehari semalam. Yang menghadiri, yang membantu pesta itu tidak cukup 10 orang. Acara apa itu? Acara menyatukan dua hati. Setelah acara ritual penyatuan dua hati selesai, lah kok hatinya sendiri-sendiri. Hatimu, hatiku ya hatiku. Ini gimana ceritanya? Kesimpulannya, berani kawin, berani nikah, berani manunggal, berarti berani menjadi Kais dan Laila. Berani menjadi Romeo dan Yulia. Berani menjadi Rama dan Sinta. Tidak berani, jangan kawin. Jangan nikah, jangan nunggal. Beli saja sana. Dengan penyampaian kedua kali malam ini, puas sudah saya mengungkap rahasia sebenar-benarnya wanita atau wanita yang sesungguhnya. Selebihnya panjenengan harus menemukan sendiri. Jangan berhenti di katanya saya. Apa yang saya sampaikan itu baru kulitnya. Itu baru kulitnya. Yang saya sampaikan itu baru kulitnya. Kulitnya saja sebegitu kan. Apalagi isinya. Dan isinya ini harus panjenengan sendiri yang mengungkap. Harus panjenengan sendiri yang menemukan buktinya. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.